semuanya, dan juga yang menyaksikan secara online. Saya percaya semua kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Katakan yes. Coba lihat kanan kiri saudara, berikan senyum dan salam, katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya keadaan kita terus dalam pemeliharaan dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang inspiration. Bagaimana hidup kita bisa memberi inspirasi, berdampak bagi banyak orang supaya mereka benar-benar melihat Yesus ada dalam kita. Kita sudah belajar dari Nabi Habakuk. Bisakah aku bahagia? Tidak hanya di masa kita diberkati, tetapi dalam segala keadaan kita bisa bahagia. Kita juga sudah belajar dari inspirasi seorang yang bernama Ayub. Ketekunan yang mengagumkan, karena Ayub tekun melewati masa-masa sulit, sampai akhirnya Tuhan memberikan happy ending kepada Ayub. Minggu lalu kita juga sudah belajar iman yang menakjubkan dari seorang wanita Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Dan Yesus sendiri sampai mengagumi iman wanita ini yang besar sehingga anaknya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan belajar kembali dari seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang dicatat di Perjanjian Baru oleh Rasul Yakobus. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 17 sampai ayat 18. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. He pray earnestly. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya suka sekali dengan Rasul Yakobus memulai sebuah catatan tentang Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia orang yang pernah mengalami kelemahan. Elia juga bahkan pernah frustrasi, bahkan pernah mau minta mati. Tetapi lihat dalam semua keterbatasannya sebagai seorang manusia, satu kehebatan, inspirasi buat kita. Alkitab mencatat Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kata bersama saya keras, bersungguh-sungguh berdoa. 2, 3. Nah, Elia adalah manusia biasa yang berubah menjadi luar biasa karena ia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hari ini apapun keadaan saudara, keterbatasan, kelemahan, persoalan kita manusia biasa. Namun kalau saudara berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan mengubah hidup kita jadi luar biasa. Katakan yes. Elia jadi luar biasa karena kehidupan doanya kepada Tuhan. Elia bersungguh-sungguh berdoa, sebab apa? Sebab dia tahu bahwa doa itu berkuasa. Nah, kalau Anda suka dengan judul khotbah, hari ini judul khotbah saya adalah Prayer is Powerful. Doa itu berkuasa. Ucapkan dengan mantap 2, 3. Doa itu berkuasa. Ulangi lagi 2, 3. Doa itu berkuasa. Siapa percaya ada kuasa dalam doa? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada kuasa yang besar di balik doa. Alkitab berkata bahkan Tuhan sanggup menjawab jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Dan Alkitab berjanji dan berkata bahwa doa orang yang dibenarkan Tuhan sangat besar kuasanya. Karena bersama saya sangat besar kuasanya. Nah, tetapi kenyataannya, mengapa masih ada banyak orang percaya malas berdoa? Kenyataannya, mengapa pertemuan-pertemuan doa kurang diminati oleh orang Kristen?
Mengapa kenyataannya banyak anak Tuhan merasa doa itu sesuatu yang membosankan? Nah, saudara sekalian, izinkan pada hari ini Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya, agar firman ini mengubah paradigma kita, mengubah cara pandang kita tentang doa. Sehingga mulai hari ini saudara akan benar-benar melihat bahwa doa itu luar biasa, doa itu berkuasa, doa itu penting sekali. Dan saudara mulai hari dan seterusnya, saudara akan semangat berdoa. Belum semuanya, saudara mulai hari ini akan cinta doa, akan suka doa. Siapa mau cinta doa, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, doa itu berkuasa. Pertanyaannya, mengapa doa itu berkuasa? Biarlah Alkitab menjawab pertanyaan kita. Yang pertama, mengapa doa itu berkuasa? Yang pertama, doa adalah sebuah kehormatan. Prayer is privilege. Doa adalah sebuah kehormatan. Baca statement yang pertama ini sama-sama. 2, 3. Doa adalah sebuah kehormatan. Doa bukanlah beban. Doa tidaklah membosankan. Sebab doa merupakan sebuah kehormatan. Nah, coba imajinasikan. Seandainya besok Senin, saudara tiba-tiba terima telepon, saudara diundang untuk datang ke White House yang ada di Washington DC, di mana saudara diundang khusus untuk bisa masuk ke dalam White House dan ketemu dengan Presiden Amerika, dan saudara diajak ngobrol di Oval Office untuk mendiskusikan tentang masa depan Amerika, saudara-saudara, dan Anda diberi kesempatan untuk bisa ngobrol pribadi dengan Presiden Amerika. Wow, coba imajinasikan. Kira-kira saya mau tanya, saudara waktu dengar dan terima undangan ini, semangat atau bosan? Wow, semangat. Kira-kira saudara terima undangan ketemu presiden, saudara pakai baju yang biasa atau baju yang spesial? Saudara kira-kira datang terlambat atau tepat waktu? Saudara, kenapa? Karena kita tahu yang ngundang ini adalah penguasa Amerika. Nah, kabar baiknya, saudara, walaupun kita mungkin belum pernah diundang langsung masuk ke White House, ada kabar baik. Kita diundang bukan oleh presiden, tapi kita diundang oleh lebih dari presiden. Dia presiden di atas segala presiden. Dia raja di atas segala raja. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mengundang kita semua setiap saat, kapanpun juga, untuk Anda bisa masuk ke kantornya, menghadap tahtanya dalam doa. Katakan yes. Saudara, mungkin Anda berkata, mana buktinya Pastor Lukas kalau doa adalah sebuah privilege, sebuah kehormatan. Lihat Ibrani 4 ayat 16 dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Aha, ngapain? Menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Siapa percaya Tuhan kita sangat baik? Katakan yes. Kita menghadap Allah, diberi sebuah kehormatan, menghadap Tuhan. Allah akan mengasihani kita dan memberkati kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Let us have confidence. Biarlah kita mendapat sebuah kepercayaan diri. Then and approach God's throne, di mana kita boleh mengapproach, kita boleh mendatangi tahtanya Tuhan. Bukan cuma presiden Amerika, tapi presiden di atas segala presiden. Katakan yes. Where there is grace, di mana dalam tahta Tuhan ada anugerah. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it. Dan kita akan mendapatkan mercy, kemurahan. Kita akan mendapatkan, menemukan anugerah pada saat kita membutuhkannya. Saya mau tanya pagi hari ini, siapa saudara yang membutuhkan anugerah dan kemurahan Tuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat, pertolongan Tuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Doa adalah sebuah kehormatan. Doa merupakan akses khusus untuk kita bisa ngobrol secara pribadi dengan Tuhan, Raja semesta alam. Nggak peduli jam berapa, nggak peduli di mana, saudara, setiap saat Anda punya akses khusus untuk bisa berbicara dengan Raja segala raja. Saudara, hidup ini ya, kalau punya koneksi itu keren. Kata bersama saya, koneksi itu keren. 2, 3. Saudara, ada sebuah catatan sejarah di Palestina dan Israel, tepatnya tahun 2001 bulan April. Saudara, waktu itu masih terjadi konflik antara Israel dengan dunia Arab. Dan satu saat ada iring-iringan mobil, beberapa rombongan mobil yang membawa kepala keamanan Gaza. Membawa kepala keamanan dari Palestina. Dan tiba-tiba waktu melewati sebuah area yang dijaga oleh tentara Israel, maka rombongan konvoi mobil itu ditembakin oleh tentara Israel. Nah, saudaraku, kenapa? Dikira musuh. Nah, dalam keadaan begitu, saudaraku, pejabat keamanan daripada Palestina yang ketakutan. Kenapa? Peluru Israel memberondong mobil-mobil itu. Dan akhirnya dalam keadaan ketakutan, dia punya telepon khusus. Langsung dia telepon Yasser Arafat, pemimpin Palestina waktu itu. Dan dia telepon di dalam mobilnya minta pertolongan. Yasser Arafat, saudaraku, yang tahu orang kepercayaannya lagi dalam bahaya, langsung ambil teleponnya, dia telepon duta besar Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah. Langsung dia minta bantuan. Lalu apa yang terjadi? Duta besar Amerika yang ada di Timur Tengah langsung telepon ke Washington DC, ke Sekretaris Negara Amerika, Colin Powell waktu itu. Dan waktu Colin Powell mendengar itu, langsung Colin Powell telepon ke Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon waktu itu, saudaraku. Dan akhirnya Ariel Sharon yang ditelepon oleh Colin Powell langsung dari Amerika, langsung Ariel Sharon langsung telepon kepada semua jenderalnya tentara Israel. Tolong hentikan serangan kepada konvoi mobil itu supaya tidak ada korban lagi. Langsung akhirnya serangan berhenti dan kepala keamanan Palestina terselamatkan. Kenapa? Karena dia punya koneksi dengan pemimpin Palestina. Pemimpin Palestina punya koneksi dengan siapa? Dengan Amerika. Pemimpin Amerika punya koneksi dengan siapa? Dengan pemimpin Israel. Akhirnya semua beres. Apalagi kita semua, kita punya koneksi dengan Raja segala raja melalui doa. Wah, kurang keren, kurang semangat. Katakan yes. Katakan yes. Itu sebabnya, saudaraku. Doa itu sebuah kehormatan. Jadi doa itu, saudaraku, bukan satu arah. Kita sibuk ngomong dengan Tuhan. Kita sibuk minta dengan 100 permohonan. No. Doa itu adalah dua arah. Doa itu bukanlah monolog, tapi doa itu dialog. Doa itu bukan monolog, tapi dialog. Kata bersama saya, doa bukan monolog. 2, 3. Kata bersama saya, doa adalah dialog. Jadi saudara nggak cuma sibuk ngomong sama Tuhan, tapi izinkan Raja itu bicara buat kita. Katakan yes. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama sebagai dasar untuk doa kita. Semua baca sama-sama. 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Siapa percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengabulkan doa? Katakan yes. Ya, kalimat berikutnya 2, 3. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, according to His will. Jadi saudaraku, kita mendapat kehormatan melalui doa dan kita punya keberanian percaya bahwa doa kita akan dikabulkan Tuhan. Tapi lihat, kita harus mengerti meminta sesuatu kepada Tuhan cocok persis dengan kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan yang kita harus manfaatkan melalui akses doa ini? Cara memanfaatkan akses doa, doa dengan posisi yang benar. Nah, kita mungkin doanya bagus,
Tapi posisi kita masih salah. Saudara, ibarat saudara mau mendengar radio Kristen Kelof. Maka Anda harus tune radio Anda FM ke channel yang persis. Kenapa? Kalau Anda meleset sedikit saja, saudara nggak akan menangkapnya. Nah, hal yang sama, posisi hidup kita ini harus benar saat berdoa. Nah, Alkitab menjelaskan dosa dan ketidaktaatan itu merupakan pemisah, penghalang doa. Itu sebabnya mari sebelum kita berdoa, bereskan hidup kita, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan tinggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan sehingga posisi kita benar. Dan ingat tadi janji Tuhan bahwa doa orang benar apa? Belum semuanya. Doa orang benar apa? Besar kuasanya. Katakan yes. Lalu juga doa dengan cara yang benar. Posisinya sudah benar, caranya harus benar. Bagaimana cara doa yang benar? Doa dengan penuh hormat, doa dengan iman percaya pada Yesus, doa dengan tekun, doa dengan memperkatakan janji Tuhan. Dan itu adalah cara-cara yang benar. Lalu berikutnya doa dengan permintaan yang benar. Saudara, memang kita boleh minta apa saja sama Tuhan dalam doa. Tapi coba cek apakah itu merupakan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena doa bukanlah memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita, kemauan kita. Tetapi doa memaksa kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saudara boleh minta apapun juga. Tapi percaya dan setuju dengan apapun yang Tuhan jawab. Kalau dia jawab ya karena dia cinta. Kalau dia jawab tidak juga karena cinta. Kalau dia jawab tunggu, percayalah waktu Tuhan yang terbaik pasti terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bahkan doa pada waktu yang tepat. Saudara, kita harus ngerti Tuhan itu menjawab doa tepat waktunya. Kata bersama saya, tepat waktu. Jadi kalau hari ini sudah berdoa dan masih ada jawaban doa banyak saudara yang belum dikabulkan Tuhan, berarti belum waktunya. Jangan berhenti, terus tetap tekun percaya. Saudaraku, kenapa? Karena Bapak yang baik nggak mungkin mau mencelakakan anaknya dengan pemberian yang membahayakan anaknya. Anak saya yang kedua, anak kami yang kedua Betani, usia 10 tahun, berkali-kali udah pingin setiap kali naik mobil duduk di bagian depan sebelah sopir. Saya bilang, Bet, nggak boleh. Peraturan di Amerika 13 tahun. Kamu sabar. Tapi saya kan udah besar, saudaraku. Tapi nggak bisa. Saya berkata, tetap nggak boleh. Jadi kadang-kadang kalau lagi parkir nunggu, dia pindah ke depan, begitu mau jalan, ayo balik lagi ke belakang. Kenapa? Bukan karena saya jahat, tapi karena saya tahu belum waktunya. Jadi hari ini apapun jawaban doa, saudara harus percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena bersama saya doa adalah sebuah kehormatan. 2, 3. Mengapa doa itu berkuasa? Yang kedua, karena doa adalah pertukaran. Prayer is an exchange. Doa adalah pertukaran. Harus ada pertukaran di dalam doa. Apa maksudnya? Yesus mengajar tentang doa bagi murid-muridnya. Ketika para murid berkata, ajari kami doa. Lihat Matius 6 ayat 9 sampai 10. Mari baca sama-sama doa Bapa kami ini. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dalam doa. Kita harus minta, datanglah kerajaanmu. Artinya, kalau kita mau kerajaan Tuhan hadir dalam hidup kita, berarti kita harus rela menukar dengan kerajaan kita sendiri. Rela menyerahkan kerajaan kita pribadi dan menjadi kerajaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya saudara dan saya harus rela menyerahkan, rela menukar kehendak kita pribadi menjadi kehendak Tuhan yang terbaik.
Kita harus rela melepaskan kehendak kita pribadi dan kita mau supaya benar-benar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, doa adalah pertukaran. Dan kalau saudara mengerti, seringkali kenapa ada banyak doa kita tidak alami terobosan. Karena kita belum rela menukar apa yang menjadi kerajaan kita pribadi, apa yang menjadi kehendak kita pribadi, untuk kita menyerah dan berkata, datanglah kerajaanmu Tuhan, dan jadilah kehendakmu. Saudara, setiap kali kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara nggak bisa paksa untuk Anda gunakan uang Amerika. Saya sering traveling, contoh saja kalau Anda traveling ke Eropa, yang masih dalam anggota MEE. Maka Anda harus menukar uang US dollar menjadi uang euro. Apalagi ada beberapa negara Eropa kecil yang tidak tergabung dalam ME. Contohnya ada Praha, saudaraku, itu bukan euro, tapi uang kron. Nah kalau ke sana, mau tidak mau saudara harus mau menukar US dollar, supaya apa? Supaya dengan uang yang berlaku di sana, saudara bisa beli sesuatu, Anda bisa belanja atau makan. Tapi kalau saudara ngotot, nggak bisa, pokoknya saya pakai US dollar, saya nggak mau tukar ke euro. Maka di Eropa Anda tidak bisa melakukan sebuah transaksi. Tahukah Anda, hal yang serupa di alam roh, di alam surgawi, ada mata uang tertentu yang merupakan milik Tuhan. Itu adalah saat kita mau rela melepaskan semua kerajaan kita pribadi, semua kehendak kita pribadi, dan benar-benar terjadi pertukaran seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu yang jadi. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa adalah pertukaran. Kenapa? Karena doa bukan mengubah Tuhan, tetapi doa mengubah kita pendoanya. Saudara, pertukaran apa yang harus terjadi dalam doa? Harus ada pertukaran kehendak. Dari kehendak kita pribadi menjadi kehendak Tuhan. Dari kemauan kita pribadi, dari mimpi kita pribadi menjadi mimpi dan kemauan Tuhan. Saudara, ketika saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, di situ dalam doa pertukaran, saya berkata, Tuhan, aku percaya kalau engkau panggil aku jadi hamba Tuhan. Aku menyerah. Dan tahun 1997 sampai hari ini, saya tidak pernah menyesali panggilan Tuhan untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya rela menyerahkan, menukar semua mimpi saya mau jadi pengusaha sukses. Dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Saudaraku, harus ada pertukaran kehendak. Kalau saudara mau benar-benar alami kuasa doa. Mungkin ada pertukaran kehendak apa? Aku benci sama orang itu, aku tidak mau ngampuni. Tapi ketika Tuhan berkata ampuni, doakan, bahkan berkati mereka. Harus ada pertukaran antara kebencian, kehendak kita untuk membalas, kehendak kita untuk marah, kehendak kita untuk kecewa. Dengan kehendak Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni. Harus ada pertukaran kekuatan. Bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan lagi mengandalkan kehebatan kita manusia, tetapi mengandalkan kehebatan Tuhan. Bahkan juga pertukaran keadaan. Dari situasi kemustahilan, akhirnya berubah menjadi mujizat. Saudara, inilah pertukaran-pertukaran yang harus terjadi setiap kali Anda berdoa. Sehingga doamu dan doaku berkuasa. Harus ada pertukaran. Bahkan percayalah, di tengah keadaan yang tidak mungkin. Tapi kalau Anda rela menukar dengan semua kehendak Tuhan, maka yang tidak masuk akal, dia bisa kerjakan buat saudara dan saya. Siapa percaya bahwa sampai hari ini, Tuhan masih menjawab doa. Yang percaya angkat tangan saudara, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali di Amerika terjadi, ada seorang dokter spesialis kanker, bernama Dr. Mark, di mana dia menekuni, mempelajari spesialis kanker. Bahkan ada kanker-kanker yang jenis aneh, yang seringkali orang dokter lain belum tahu. Dr. Mark akhirnya sudah bisa menghandle. Sampai satu hari Dr. Mark mendapatkan sebuah surat resmi. Dia akan mendapat sebuah penghormatan
di antara Ikatan Dokter Amerika, di mana dia mendapat penghargaan karena dia berhasil menangani kasus-kasus sulit dalam soal kanker. Nah, ketika dia terima sebuah undangan ke kota yang jauh dari kota di mana dia tinggal. Lalu tanggal dan jamnya, maka Dr. Mark berpikir saya mau datang lebih awal beberapa hari supaya saya bisa jalan-jalan juga sightseeing di kota itu. Nah, singkat ceritanya Dr. Mark akhirnya naik pesawat dari kotanya menuju ke kota tempat yang beberapa hari lagi dia akan terima penghargaan. Ternyata ketika pesawat itu mulai di tengah perjalanan, pilot berkata, maaf, ternyata ada badai yang sangat mengerikan di depan kita. Terpaksa kita tidak bisa mencapai ke kota tujuan. Dan dengan darurat kita harus turun ke sebuah airport yang terdekat, sebuah kota kecil. Dan ketika mereka mendarat, Dr. Mark mulai tanya kepada petugas airport, saya harus segera ke kota itu. Pesawat berikutnya bagaimana? Wah, masih lama. Wah, nggak keburu. Gimana caranya? Gini aja, kalau Anda mau lebih cepat, sewa mobil aja. Naik mobil dari kota ini ke sana 8 jam. Akhirnya Dr. Mark berpikir, oke, daripada saya buang-buang waktu, nunggu di airport, dia sewa mobil dari airport dan dia mulai drive. Nah, waktu itu belum ada GPS secanggih hari ini. Hanya masih bermodal peta secara manual dan dia mulai jalan dan lewati pegunungan, daerah-daerah pedalaman di bagian state itu. Nggak taunya gimana menjelang malam, hujan lebat, mengerikan sekali, bahkan Dr. Mark tersesat. Dalam keadaan sudah tersesat, lapar, lelah. Dia pikir, wah ini kalau saya teruskan berbahaya. Sudah deh, saya akan cari rumah penduduk terdekat, saya mau berteduh di sana sampai besok setelah cerah. Apa yang terjadi? Dia berhenti di sebuah rumah kecil, dia ketuk, seorang ibu yang cantik senyum dan berkata, ada yang bisa saya bantu? Saya ini mau menuju kota itu, tapi di tengah jalan hujan dan gelap, bolehkah saya bermalam di rumah ini? 1 malam saja. Wanita itu senyum, silakan. Dan dia diajak masuk, diberi minuman hangat, makanan, dan senang. Ngobrol-ngobrol, lalu Dr. Mark ini kaget. Wanita itu berkata, sorry ya, sebentar ya. Dia pergi ke sebuah kotak, di sebuah ruangan, wanita ini berdoa, komat kamit. Dr. Mark amati. Nah, dia tidak percaya tentang kuasa doa. Lalu dia berkata, maaf Bu, Ibu sedang berdoa. Oh iya, saya nggak percaya tentang doa. Apa sih yang Ibu doakan? Ibu ini berkata, silakan kemari. Begitu mendekati kota itu dia kaget. Di kota itu ada bayi kecil yang ternyata menderita kanker yang sangat mengerikan. Dan Dr. Mark tanya, kenapa anak ini? Kanker ini. Dan saya sudah coba bawa ke dokter sekitar sini. Ternyata semua tidak bisa menolong. Dan akhirnya mereka berkata bahwa hanya ada satu dokter se-Amerika satu-satunya yang bisa menangani ini. Dan dia ada di kota lain. Dan biayanya mahal. Sementara saya nggak punya biaya. Dan dokter itu katanya Dr. Mark. Waktu mendengar itu, Dr. Mark kaget. Ibu ini berkata, saya udah berdoa berbulan-bulan supaya Tuhan buka jalan. Supaya saya bisa dioperasi anak ini dengan Dr. Mark. Dr. Mark kaget dan dia nangis menjadi-jadi. Dr. Mark berkata, sayalah Dr. Mark itu. Dan sejak hari itu dia percaya kuasa doa. Dan sejak hari itu anaknya ditolong, akhirnya dibawa ke kota besar, dioperasi gratis. Tuhan masih menjawab doa. Kata bersama saya, doa adalah pertukaran. 2, 3. Yang ketiga, mengapa doa itu berkuasa? Karena doa adalah master key. Prayer is a master key. Doa adalah master key. Saudara, master key itu apa sih? Satu anak kunci, tapi bisa buka banyak pintu. Nah, saudara, contoh ketika Anda nginap di hotel. Waktu Anda check in di resepsionis, saudara akan diberi kartu pintu untuk pintu kamar saudara. Nah, kartu pintu itu ya, kunci itu akan bisa membuka kamar saudara. Tapi kamar sebelah Anda tidak bisa Anda buka. Betul, saudaraku? Kamar yang lain tidak bisa Anda buka. Hanya bisa membuka satu pintu itu. Tapi kalau Anda tahu, ada petugas hotel yang mendapat kepercayaan dari pihak hotel.
yang memegang satu kunci kartu yang mirip sama, tapi itu adalah master key. Di mana bukan hanya kamar saudara yang dia bisa buka, tapi kamar sebelah, bahkan kamar hotel itu bisa dia buka dengan satu anak kunci itu. Itulah master key. Nah, dengar baik-baik. Doa itu adalah master key. Ucapkan bersama saya 2, 3. Doa adalah master key. Mana ada ayatnya Pastor Lukas? Mari kita lihat. Yesus sendiri berkata, Matius 16 ayat 19. Yesus berkata kepada Simon Petrus, kepada kita orang-orang percaya, dikatakan apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Lihat dalam terjemahan Inggrisnya, bukan cuman tunggal, tapi the keys of the kingdom of God. Kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, di sini Tuhan menjanjikan dia akan memberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Tidak ada yang amin. Kata bersama saya terima kunci-kunci kerajaan sorga. 2, 3. Kurang keras dong. Saya terima kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, apa sih yang dimaksud oleh Yesus kunci-kunci kerajaan sorga? Sekarang kita lihat penjelasan Yesus lebih detail. Lompat sekarang, lihat dari Matius 16 ke 18. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kan sama tadi dengan ayat di pasal 16. Aku beri kunci dan itu kunci punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Nah sekarang lebih jelas apa yang dimaksud dengan kunci itu. Ayat 19 yuk baca sama-sama. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat apa? Meminta apapun juga. Meminta apapun juga ini bicara apa? Doa. Doa adalah master key. Katakan yes. Akibatnya apa? Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang percaya doa adalah master key. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia beri kita kunci-kunci kerajaan sorga. Apa banyak kuncinya? Saya percaya cuma satu kunci, master key. Untuk apa? Membuka pintu-pintu dan menutup pintu. Mengikat dan melepaskan. Dan lihat bahwa doa merupakan master key. Sebab Tuhan memberi otoritas melalui doa untuk menutup dan untuk membuka. Saudara, apa artinya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga? Saudara tahu, yang kita ikat, yang kita tutup melalui doa di dunia ini, itu di alam surgawi, di alam roh, spiritual realm, itu akan juga tertutup, akan terikat juga. Apa yang kau lepaskan melalui doa di dunia ini, di alam roh itu juga akan terlepas, akan terbuka. Nah saudara, kalau Anda ngerti prinsip ini, wow, sejak hari ini hidupmu akan berbeda. Saudara, karena doa itu master key. Hari ini pintu-pintu apa yang masih tertutup dalam hidupmu? Apakah pintu jodoh, pintu kerjaan, pintu kesehatan, pintu pemulihan, ataukah pintu soal lawatan Tuhan? Mari kita tahu sekarang, master key itu adalah doa. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak pernah berdoa, siapa mau mengaktifkan kunci-kunci kerajaan sorga? Banyak doa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa adalah master key. Untuk apa? Untuk menutup dan membuka keselamatan. Saudara ingat, sampai Alkitab berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus Tuhan. Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, itu kan doa kita. Dan percaya di hati, maka kamu akan diselamatkan. Bahkan Anda tahu, ketika Anda menggunakan kuasa doa, kalau ada keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu, bahkan kota, bahkan Amerika, bahkan Indonesia yang perlu dilawat Tuhan, perlu diselamatkan. Melalui doa kita bisa menutup semua kerjaan iblis dan membuka pertobatan. Saudara, ada seorang di Amerika, anak remaja, dalam keadaan sakit parah. Dokter berkata, umurmu hanya sisa beberapa saat saja. Dia datang pada hamba Tuhan dan dia berkata,
apa yang saya bisa lakukan untuk jadi berkat sebelum saya mati. Lalu hamba Tuhan berkata, kamu bisa berdoa bagi keselamatan orang-orang sekotamu. Berdoa bagi pertobatan keluargamu yang jauh dari Tuhan. Dia ngerti, dia pulang, dia ambil, dia beli sebuah notes. Anda tahu, dia tulis nama-nama orang-orang yang mau didoakan supaya percaya Yesus, supaya bertobat. Dan betul akhirnya, saudara, beberapa bulan kemudian anak remaja ini mati. Tetapi waktu dia mati, ternyata di tempat tidurnya keluarganya menemukan catatan itu. Dan mereka keluarganya kaget. Kenapa ada 56 nama yang dicatat di catatan itu. Dan ternyata ke 56 orang itu semuanya sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang yang terakhir bertobat terima Yesus pada malam tepat anak itu mati. Saudara, doa punya kuasa menutup dan membuka keselamatan. Apalagi menutup dan membuka pintu berkat dan pintu mujizat. Hari ini Anda tahu, seperti Ayub, kekayaannya, kesehatannya bisa dijamah oleh iblis. Habis kenapa? Lebih dulu ada kesepakatan di alam roh antara Tuhan dengan iblis. Hal yang sama, sebaliknya kalau Anda ngerti, hari ini kalau Anda butuh mujizat, Anda butuh pintu berkat, Anda berdoa di alam roh. Dan engkau berkata pada Tuhan, aku percaya aku diberi kuasa, otoritas untuk membuka. Aku buka semua pintu berkat, semua pintu anugerah. Aku tutup semua pintu kemelaratan, semua pintu kemiskinan, semua pintu hutang. Aku terima berkat yang ajaib. Dan Anda tahu itu akan terjadi terobosan. Saya jujur berkata tidak melebih-lebihkan. Tiap hari saya mendoakan saudara. Dan doa saya selain tentang keselamatan Anda. Tapi salah satu yang saya doakan, Tuhan, kami jarah kekayaan bangsa-bangsa. Semuanya mengalir kepada anak-anak Tuhan. Kepada jemaat dan pengurus BMC Philadelphia. Gereja-gereja. Dan juga kami berdoa supaya yang terbaik melimpah buat saudara-saudaraku. Dan Anda tahu saya bersyukur semua Anda semakin hari makin diberkati. Tanya kepada keluarga saya, setiap kali saya naik mobil mau masuk ke kota Philadelphia, di jembatan dan sebagainya, lihat downtown, saya selalu angkat tangan berkata, aku berkati kota Philadelphia. Menjadi kota yang aman, sehat, ternama, terpuji. Kota yang limpah, makmur. Dan aku katakan dalam nama Yesus ada terjadi lawatan Tuhan. Bahkan gereja-gereja dibangkitkan, BMC Philadelphia menuai jiwa-jiwa. Saya yakin saudara tahu Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi menutup dan membuka alam roh sampai ke alam jasmani. Saudara, Anda harus percaya ada sesuatu terobosan. Di alam roh kita menang melalui doa, maka di alam jasmani akan terjadi kenyataan. Sudah banyak kesaksian ketika mereka tiba-tiba dapat penglihatan tentang orang tuanya yang dalam keadaan buruk. Mereka bangun langsung doa sampai apa? Sampai mereka mengalami kelegaan dan hadirat Tuhan. Begitu amin, besoknya dia dengar orang tuanya ditolong Tuhan dengan cara ajaib. Lalu juga menutup dan membuka hikmat serta solusi. Saudara, ini penting. Saudara, kenapa? Seperti Salomo, dia gunakan doa untuk membuka hikmat Tuhan. Seperti Daniel, dapat hikmat 10 kali lipat lebih pandai daripada orang sejamannya. Kenapa? Dia membuka pintu hikmat serta solusi. Ayat yang terakhir, Yeremia 33 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama, ini ayat keren banget. Semua baca keras, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Nah, banyak orang berhenti cuma di kalimat ini. Padahal kalimat selanjutnya lebih keren. Ayo baca kalimat berikutnya, 2, 3. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Doa Master Key membuka Tuhan membocorkan semua rahasia, hikmat, bahkan hal-hal besar yang Anda dan saya belum ketahui. Tidak ada yang amin. Saudara, saya sudah banyak dengar kesaksian,
Ada orang-orang yang bingung mau kerja apa. Doa, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kamu lakukan ini. Ada terobosan. Ada yang suruh masak ini, jenis ini, suruh lakukan ini, dan sebagainya. Dan Anda tahu ternyata doa itu bisa membuat kita nikmati semua yang terbaik. Bahkan ada yang saya dengar kesaksian, doa tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu beli saham perusahaan ini, jual yang ini, kamu beli yang ini. Dan ternyata betul dia dapat keuntungan yang luar biasa. Saudaraku, doa itu adalah master key yang ajaib. Makanya kalau Anda ngerti ini, hidup kita akan berbeda dengan cara kita berdoa. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Dunia mengenal seorang komposer yang hebat bernama Johann Sebastian Bach. Ya, dia kira-kira orang Batak. Karena Bach, Horace Bach. Dia hidup tahun 1685 sampai 1750. Johann Sebastian Bach adalah seorang yang percaya Yesus. Sejak kecil dia yatim piatu. Orang tuanya sudah mati, miskin sekali. Tapi Bach punya sebuah kegairahan untuk belajar musik. Singkatnya, dia belajar otodidak dengan berbagai pengorbanan. Dia harus jalan kaki berhari-hari, ribuan mil hanya untuk mau mendengar konser organ. Dan sampai akhirnya Bach menjadi komposer yang hebat. Tapi tahukah Anda ada cerita, kesaksian yang ajaib. Sebelum Bach mengarang lagu, dia nggak tahu apa yang dia mau karang. Maka ada waktu dia berdiam diri cukup lama. Ngapain? Bukan ngeblank, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta inspirasi lagu dari Tuhan. Dia minta inspirasi lagu dari surga. Lalu di depannya dia selalu siapkan kertas kosong. Maka di awal dia akan tulis JJ. Next. JJ itu adalah singkatan Jesu Juva. Artinya adalah Yesus tolonglah saya. Lihat. Bach ini dia berdoa, Tuhan tolong saya, beri saya inspirasi. Dan akhirnya ketika Tuhan buat dia punya inspirasi, dia tulis banyak lagu. Selalu yang menarik di bagian akhir sebelum dia tanda tangani karangannya dia tulis sebuah kode SDG. Apa arti SDG? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan tidak heran, Bach lagu-lagunya sampai hari ini luar biasa. Kenapa? Karena dia memulai dengan doa, Yesus tolonglah saya. Dan Tuhan beri dia hikmat, lagu-lagu surgawi. Setelah dia selesai, dia kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini apapun hikmat dan terobosan yang kau butuhkan, doa adalah master key dalam hidup saudara dan saya. Kesimpulannya, jangan lalaikan doa, sebab ada kuasa di dalam doa kita. Alami dan nikmati kuasa doa setiap hari. Mengapa doa itu berkuasa? Yang pertama, karena doa adalah sebuah kehormatan. Mulai hari ini engkau sadar, kapanpun saat kau berseru pada nama Yesus, engkau punya akses langsung bukan pada Presiden Amerika, tapi pada Presiden segala presiden. Raja, segala raja. Yang kedua, doa adalah pertukaran. Kita harus rela menyerahkan kerajaan kita pribadi, kehendak kita pribadi, dan jadilah kehendak Tuhan. Yesus yang jadi raja memerintah hidup kita. Dan yang ketiga, doa adalah master key. Punya kuasa menutup dan membuka, mengikat dan melepaskan. Siapa mau nikmati kuasa doa? Siapa mau doanya dijawab Tuhan? Siapa mau punya kehidupan doa? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.